Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasa Adli Gurnadi. Saya berasal dari kelas 11A4. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video mengenai pengaruh nasionalisme di Indonesia. Selamat menyaksikan. 1. Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 adalah pertemuan pertama yang diadakan oleh para pemuda dari berbagai organisasi di Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Kongres ini berlangsung pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jakarta. Tujuannya adalah untuk membentuk badan terpusat yang bisa menggerakkan pemuda dan memajukan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Namun, dalam Kongres Pemuda 1 ini, mereka belum mencapai kesepakatan akhir mengenai persatuan dan masih berfokus pada diskusi tentang perlunya persatuan, kedudukan wanita dalam masyarakat, dan pentingnya bahasa persatuan. Tokoh-tokoh penting yang ada dalam Kongres Pemuda 1, yaitu Muhammad Tabrani sebagai Ketua Kongres, yang merupakan tokoh sentral dalam pergerakan ini. Muhammad Yamin, seorang aktivis dan sastrawan yang turut berperan penting dalam merumuskan gagasan persatuan. Jamaluddin Adinegoro, salah satu tokoh yang aktif dalam pembahasan masalah-masalah kebangsaan. Sumarto, tokoh pemuda lain yang berkontribusi dalam jalannya Kongres. Selain itu, Kongres ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi pemuda daerah, seperti Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekar Rukun, yang menunjukkan luasnya dukungan untuk gerakan persatuan. 2. Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda II adalah sebuah peristiwa bersejarah yang menjadi tonggak penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Kongres ini diselenggarakan pada 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Batavia, atau sekarang Jakarta, dan merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda I yang belum berhasil mencapai kesepakatan final. Tujuan dan hasil Kongres. Tujuan utama Kongres Pemuda II adalah untuk memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia di antara berbagai organisasi pemuda. Kongres ini membahas isu-isu penting seperti pendidikan, nasionalisme, dan pentingnya persatuan. Hasil dari kongres ini sangat monumental, yaitu lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar ini merumuskan 3 janji penting yang menjadi identitas dan semangat perjuangan bangsa. Pertama, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain itu, dalam kongres ini, lagu Indonesia Raya ciptaan W. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman diperdengarkan untuk pertama kalinya secara instrumental. Kongres Pemuda II berhasil menyatukan semangat pemuda dari berbagai suku dan daerah di seluruh Indonesia, mengubah perjuangan yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi gerakan nasional yang solid. Tokoh-tokoh penting yang ada dalam Kongres Pemuda II yaitu Sugondo Jojo Puspito, Ketua, perwakilan dari Penghimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, ia memimpin seluruh jalannya Kongres dan membacakan rumusan Sumpah Pemuda. Joko Marsaid, Wakil Ketua, perwakilan dari Jong Java, ia mendampingi Sugondo dan berperan penting dalam kepanitiaan. Muhammad Yamin, Sekretaris, perwakilan dari Jong Sumatranan Bon, ia adalah perumus naskah Sumpah Pemuda yang sangat visioner dan mengusulkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Amir Syafruddin, Bendahara, perwakilan dari Jong Bataksbon, ia berkontribusi dalam perumusan ide selama Kongres. W.R. Supratman, tokoh yang paling dikenal karena memperkenalkan lagu ciptaannya, Indonesia Raya, yang dimainkan secara instrumental dengan biola untuk pertama kalinya dalam Kongres. 3. Kongres Perempuan. Kongres Perempuan adalah serangkaian pertemuan penting yang diadakan oleh para pejuang perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak kaumnya dan turut serta dalam pergerakan kemerdekaan. Kongres yang paling bersejarah adalah Kongres Perempuan Indonesia I, yang diselenggarakan pada 22 hingga 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Tujuan dan hasil Kongres. Tujuan utama dari Kongres ini adalah untuk menyatukan berbagai organisasi perempuan yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri, serta membahas isu-isu sosial yang dihadapi perempuan Indonesia pada masa itu. Hasil penting dari Kongres Perempuan I adalah pembentukan Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah federasi yang menjadi wadah bagi seluruh organisasi perempuan untuk berkolaborasi dan menyatukan perjuangan mereka. 2. Mosi dan tuntutan. Kongres ini menghasilkan mosi dan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda, antara lain penambahan sekolah bagi anak perempuan, perbaikan aturan tentang pernikahan, termasuk larangan pernikahan dini, diadakannya dana bantuan untuk janda dan anak-anak yatim. 3. Penetapan Hari Ibu. Untuk mengenang dan menghargai peran serta perjuangan perempuan dalam pergerakan nasional,
Kongres Perempuan III yang diadakan pada 1938 menetapkan tanggal dimulainya Kongres Perempuan I, yaitu 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Kongres Perempuan menjadi bukti nyata bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi juga oleh perempuan yang berani menyuarakan hak-hak mereka dan mengambil peran penting dalam pembangunan bangsa. Tokoh-tokoh penting yang ada di dalam Kongres Perempuan Indonesia. Nyonya Raden Ajeng Sukonto. Sebagai Ketua Kongres, ia mewakili organisasi wanita Utomo. Nyonya Siti Munjiah. Perwakilan dari organisasi Aisyah menjabat sebagai Wakil Ketua. Nyonya Siti Sukaptinah Sunarjo Mangun Puspito. Perwakilan Jong Islamiten Bon Afdeling Wanita JIBDA. Menjabat sebagai Sekretaris 1. Nyonya Sujatin Kartowijono. Mewakili Putri Indonesia. Ia adalah salah satu inisiator Kongres dan menjabat sebagai Bendahara 2. Nyi Hajar Dewantara. Mewakili wanita Taman Siswa. Ia aktif dalam pembahasan isu-isu pendidikan. Raden Ayu Katrina Sukirin Harjo Diningrat. Perwakilan dari wanita Katolik. Menjabat sebagai Bendahara 1. Kongres Perempuan Indonesia 2, 1935. Kongres ini diselenggarakan di Batavia, Jakarta, dan berfokus pada isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Beberapa tokoh yang terjadi dalam Kongres Perempuan II antara lain Siti Sundari, seorang tokoh perempuan yang berpidato dengan kongres ini mengenai isu ketidaksetaraan upah dan kondisi kerajaan perempuan. Maria Ulfa Santoso, seorang ahli hukum yang kemudian menjadi Menteri Perempuan pertama di Indonesia. Emma Puradireja, perwakilan dari Pasundan Istri PASI. Ia juga aktif dalam Kongres Pemuda II dan menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Terakhir, pers dan sastra. Pers dan sastra memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan bisa dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Keduanya adalah media untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan refleksi tentang realitas sosial, politik, dan budaya. Pers sebagai wadah sastra. Pada awalnya, pers atau surat kabar dan majalah menjadi platform utama bagi para sastrawan untuk menerbitkan karya-karya mereka. Sebelum era penerbitan buku yang masif, banyak cerpen, puisi, dan novel bersambung atau roman pertama kali muncul di lembaran surat kabar. Hal ini memungkinkan karya sastra menjangkau audiens yang lebih luas dan mempercepat perkembangan dunia sastra. Contoh, karya-karya klasik seperti Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, dan banyak cerpen lainnya pertama kali diterbitkan secara bersambung di majalah atau surat kabar. Sastra sebagai pengisi jiwa pers. Sebaliknya, sastra memiliki kedalaman dan kesentuhan artistik pada pers. Jurnalisme yang hanya berfokus pada fakta seringkali kering. Dengan adanya rubrik sastra, opini, atau kolom-kolom ulasan yang ditulis dengan gaya puitis, pers menjadi lebih hidup, menarik, dan mampu menyentuh emosi membaca. Sastra juga sering digunakan untuk menyamarkan kritik tajam terhadap kekuasaan, menggunakan metafora dan simbolisme agar tidak langsung dicap sebagai subversif. Peran keduanya dalam pergerakan nasional. Dalam konteks sejarah Indonesia, pers dan sastra adalah dua alat yang sangat vital dalam membangun kesadaran nasional. Pers memberikan informasi tentang pergerakan politik dan ekonomi, sedangkan sastra menyulut semangat kebangsaan melalui cerita-cerita perjuangan, puisi patriotik, dan kritik sosial yang membangkitkan empati. Keduanya menjadi senjata literasi yang digunakan untuk melawan kolonialisme dan menyebarkan gagasan kemerdekaan. Dengan demikian, pers berperan sebagai otak yang memberikan informasi, sementara sastra berperan sebagai hati yang memberikan jiwa dan semangat. Keduanya bekerja sama untuk mencerdaskan, menggerakkan, dan membentuk opini publik. Tokoh-tokoh yang ada di dalam pers dan sastra pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional, pers dan sastra memainkan peran krusial dalam membangkitkan kesadaran, semangat, dan persatuan bangsa. Melalui tulisan-tulisan mereka, para tokoh ini tidak hanya mengkritik kolonialisme, tetapi juga menyebarkan gagasan-gagasan kemerdekaan, nasionalisme, dan keadilan sosial. Tokoh pers pergerakan nasional. Mereka adalah para jurnalis dan pendiri surat kabar yang berani menyuarakan kebenaran dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Pertama, Tirto Adisudjo atau dijuluki sebagai Bapak Pers Indonesia. Ia mendirikan surat kabar pribumi pertama, Medan Priai, pada tahun 1907. Melalui tulisannya, ia mengkritik ketidakadilan pemerintah kolonial dan membela hak-hak rakyat pribumi, menjadikan pelopor jurnalisme investigasi di Indonesia.
Ernest Dowsdecker, salah satu tokoh pendiri Independence. Ia menggunakan media cetak seperti surat kabar The Express untuk mengkritik kebijakan kolonial dan menyuarakan perlunya kemerdekaan Indonesia. S.K. Trimurti, seorang wartawati yang berani dan revolusioner. Tulisannya yang tajam sehingga seringkali membuatnya dipenjara oleh Belanda. Ia juga mendirikan majalah Marhaeni yang berfokus pada isu-isu perempuan. Ruhana Kudus dikenal sebagai wartawati perempuan pertama di Indonesia. Ia mendirikan surat kabar Sunting Melaju yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan emansipasi perempuan. Tokoh sastra pergerakan nasional. Sastra pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat perjuangan melalui karya-karya mereka. Para sastrawan menanamkan semangat nasionalisme dan menggambarkan kondisi sosial politik yang ada. 1. Muhammad Yamin. Selain sebagai politikus, ia adalah seorang sastrawan terkemuka. Karya-karyanya seperti puisi Indonesia Tumpah Darahku dan drama Ken Arok dan Ken Dedes membangkitkan kesadaran akan sejarah dan identitas bangsa. Sultan Takdir Ali Syahbana, STA, salah satu pendiri majalah sastra Pujangga Baru yang menjadi wadah bagi para penulis muda. Novelnya, Layar Terkembang, menggambarkan perjuangan perempuan dan pentingnya modernisasi. Amir Hamzah atau dijuluki Raja Penyair Pujangga Baru, karyanya yang terkenal seperti kumpulan puisi, nyanyi sunyi, dan buah rindu, menyentuh tema-tema nasionalisme dan kemanusiaan dengan gaya yang puitis. Armin Spen, saudara dari Sultan Takdir Ali Syahbana dan juga salah satu pendiri Pujangga Baru. Novelnya, Belenggu, menyoroti masalah-masalah psikologi dan sosial yang dihadapi masyarakat modern pada masanya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.